Pembelajaran 19 di halaman 36 paling bawah itu ada judulnya. Kelinci dan serigala. Judul topiknya, tema hari ini tentang apa? Pembelajaran ke-19 tentang doa syukur ya. Doa syukur. Nah, kita mau belajar tentang doa syukur ya. Kita harus ketika kita mendapatkan anugerah berkat dari Tuhan, kita tidak boleh lupa untuk mengucap syukur ya. Berdoa. Nah, nanti ada 2 cerita hari ini tentang kelinci dan serigala dan juga tentang firman Tuhan tentang apa? Kisah Yesus menyembuhkan orang kusta ya. Nanti ada 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Nah, kita mau baca dulu bacaan yang pertama yang tentang kelinci dan serigala. Coba dibaca dalam hati dulu ya, friends. 5 menit. Yuk, kelinci dan serigala dibaca dalam hati. Sudah, Miss. Sudah, sampai sebaliknya ya, sampai halaman 38 atas. Sudah, Miss. Oke. Kita tunggu Ale. Sudah, Miss. Sudah, oke. Nah, cerita ini menceritakan tentang 2 hewan ya, kelinci dan serigala. Jadi suatu pagi, kelinci bermain di kebun kopi ya. Tiba-tiba datanglah seekor serigala. Nah, serigala itu lapar. Nah, dia mau mencari mangsa. Dia melihat kelinci, wah, itu kelincinya gemuk ya. Dia mau memangsanya, mau dimakan. Nah, kemudian dikejar. Nah, kelinci sangat ketakutan. Dia mencari tempat berlindung, tempat sembunyi. Nah, karena pohon kopi, di situ ada pohon kopi ya, karena di kebun kopi. Nah, pohon kopi merasa kasihan melihat kelinci yang dikejar-kejar oleh serigala yang lapar. Nah, kemudian pohon kopi itu memberikan tempat berlindung, mau memberikan tempat sembunyi untuk kelinci ya, di balik daun-daunnya yang rimbun. Nah, serigala terus mencari kelinci, tapi tidak dapat menemukannya karena terlindung oleh rimbunnya daun-daun pohon kopi. Nah, ternyata apa yang terjadi? Kelinci merasa lapar. Nah, ia mulai memakan daun-daun pohon kopi itu, ya, yang sudah menjadi tempat berlindungnya. Nah, pohon kopi mengingatkan kelinci supaya jangan memakan daun-daun tempat persembunyiannya, ya. Tapi kelinci tidak mau mendengar kata nasihat dari pohon kopi ya. Dia tetap terus memakan daun-daunnya sampai habis. Nah, setelah daunnya habis, apa yang terjadi, friends? Setelah daun-daunnya habis, daun-daun kopi semuanya habis, dia ketahuan kan, terlihat kan, jadi nggak bisa sembunyi kan. Nah, kelinci terlihat oleh serigala. Lalu serigala itu langsung menerkamnya ya. Nah, di sini kita tahu bahwa kelinci tidak tahu berterima kasih ya, sudah ditolong pohon kopi biar bisa sembunyi di balik daun-daunnya, malah dimakan daunnya ya. Jadi ini nggak tahu terima kasih. Padahal pohon kopi sudah melindungi, sudah membantunya ya dengan daun-daunnya supaya tidak terlihat oleh serigala yang jahat. Oke, ya kelinci itu makan daun-daunnya sampai habis. Sampai akibatnya kelinci tidak punya tempat berlindung ya.
sehingga mudah ditangkap dan dimakan oleh serigala. Oke. Oke, kira-kira menurut kalian bagaimana sifat kelinci itu, friends? Sifat kelinci, apakah patut kita tiru? Patut nggak? Tidak ya, sudah ditolong temannya, sudah ditolong pohon kopi, malah tidak tahu terima kasih, malah dimakan daunnya ya. Oke. Nah, kemudian kisah yang kedua ya, tentang Yesus menyembuhkan orang kusta. Oke, Miss Sony, ini ada video dulu. Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea ya. Nah, ketika memasuki suatu desa, ada berapa orang yang sakit kusta, friends? Ada berapa tadi? 10. Nah, ada 10 orang kusta yang menemui Yesus ya. Mereka mereka berdiri agak jauh dan mereka berteriak. Apa yang mereka ini ucapkan, friends? Ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mereka berteriak. Apa? Ale, Abi, apa yang mereka katakan? Yesus, Guru, apa? Ketika mereka bertemu Yesus dari jauh, mereka berteriak. Ada yang masih ingat? Tadi di cerita ada, di video ada, di LKS juga ada. Yesus, Guru, apa? Kasihanilah kami. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu Yesus memandang kepada ke-10 orang kusta itu dan berkata apa? Pergilah ke imam. Ya, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam ya. Jadi kalau di sana pada zaman itu imam-imam itu dipercaya ini. Jadi ketika ada orang yang sakit, jadi imam-imam itu yang memutuskan kalau ini orang ini sakit ini ya. Orang ini sudah sembuh. Nah, itu yang memutuskan adalah para imam. Jadi Yesus meminta ke-10 orang kusta itu untuk pergi menemui imam-imam. Nah, dalam perjalanannya, di tengah perjalanan, mereka sudah menjadi tahir ya. Tahir itu sudah sembuh. Mereka sudah sembuh dari penyakit kusta. Nah, mereka gembira, senang ya. Nah, mereka berlarian. Kemudian dari ke-10 itu, 10 orang kusta itu hanya ada berapa? Hanya ada 1 orang. Wah, aku sudah sembuh ya. Aku mau mengucap syukur, mau memuji Allah, memuliakan Allah ya dengan suara nyaring. Nah, dia mengingat, oh Yesus sudah menyembuhkan aku, Allah sudah menyembuhkan aku. Kemudian dia berbalik kembali menuju ke Yesus ya, mencari Yesus lagi. Nah, ketika bertemu Yesus langsung tersungkur, langsung sujud ya di depan kaki Yesus sambil mengucap syukur. Apa yang dikatakan orang itu? Tadi, terima kasih Yesus, ya kan, di video tadi. Nah, Yesus berkata, loh, bukankah tadi ada 10 orang ya? Semuanya sudah menjadi tahir, sudah menjadi sembuh. Kenapa kok hanya 1 yang kembali, ya kan? Di mana yang 9 orang itu, ya? Padahal orang yang kembali ini adalah orang asing ya, orang Samaria. Nah, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini, ya, malah yang orang asing hanya 1 ini malah kembali.
Yang 9 lupa ya, tidak mengucap terima kasih, tidak mengucap syukur. Nah, kemudian Yesus berkata kepada orang ini tadi, apa yang dikatakan Yesus? Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, seperti itu. Jadi, dari sini kita bisa belajar, friends, kita bisa ambil petik hikmahnya, yaitu ketika kita sudah mendapatkan berkat, ya, anugerah dari Tuhan, jangan lupa untuk mengucap Terima kasih. mengucap terima kasih ya, berdoa syukur. Terima kasih. Oke, siapa yang sudah seperti itu? Ketika sudah mendapatkan berkat, nilai yang bagus, ya, prestasi, kesehatan, ya, rumah yang nyaman, ya, keluarga yang sehat, bahagia. Oke, kita harus mengucap syukur ya setiap saat. Oke. Nah, seperti itu ada pertanyaan dari kedua kisah ini, kelinci dan serigala dan juga Yesus yang menyembuhkan 10 orang kusta. Ada pertanyaan? Tidak? Oke, belum ya. Oke, kita lanjut. Kita jawab pertanyaannya yang di LKS halaman 40. Sudah siap? Ya, mulai dari Ale ya. Nanti Ale, Abi, lanjut lagi Ale, Abi, seterusnya. Oke, Ale nomor 1. Orang sakit kusta sangat menderita karena mereka tidak diperhatikan Kalau zaman oleh dulu, masyarakat. ya, ketika ada orang sakit parah, ya, sangat menderita, biasanya mereka akan apa? Dikucilkan ya, dikucilkan itu disingkirkan. Tidak ada yang mau dekat-dekat dengan orang itu ya, oleh masyarakat dikucilkan. Oke, kemudian nomor 2, Abi. Kita akan semakin kenal dan dekat dengan Tuhan jika makin banyak berdoa. Berdoa. Oke. 3. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan tadi ada di AKS tadi. Nazaret. Coba dilihat lagi di AKS. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, ya, halaman 38 tadi ada. Perbatasan apa dan apa. Samaria dan ada yang tahu? Ada di bacaannya tadi. Ayo coba dilihat di bacaannya tadi, coba. Halaman 38. Sudah ketemu jawabannya? Samaria dan Galilea. Galilea. Oke, nomor 4, Abi. Bagi orang beriman, berdoa dan menyembah Allah adalah suatu kewajiban. Kewajiban. Oke. 5. Ya, Ale, nomor 5. Dari 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus, yang mengucapkan terima kasih satu orang. Satu orang. Romawi 2 nomor 1. Perasaan orang yang diasingkan. Ketika kita dikucilkan, diasingkan, perasaannya seperti apa orang itu? Menderita. Menderita, yang E. Yang nomor 2, Ale.
Harapan orang sakit sembuh. Sembuh. Oke. 3. Punya kuasa menyembuhkan. Yesus. Yesus. Oke. C. 4. Orang kusta yang disembuhkan. Ada berapa 10. tadi? 10. Oke. 5. 10. Orang kusta yang berterima kasih ada berapa? Abi? 1. 1. Yang D ya. 1 orang saja yang berterima kasih, yang mengucap syukur. Oke, lanjut. Romawi 3, nomor 1. Ale? Orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus semuanya ada 10. 10 orang. Nomor 2. Abi? Berdoa artinya membangun komunikasi dengan Allah. Dengan Allah, boleh dengan Tuhan juga boleh. Oke, nomor 3. Yesus selalu berbuat baik kepada semua orang. Semua orang. Oke, nomor 4. Perantara doa kita kepada Allah Bapa yaitu Antara doa kita kepada Allah Bapa yaitu siapa? Yesus. Yesus. Yesus adalah perantara doa kita. Yesus. Oke, nomor 5, Ale. Makin rajin berdoa kita semakin kita sering berdoa, maka kita akan dekat, betul, dekat dengan Tuhan. Oke. Kita makin dekat dengan Tuhan. Ya. Oke, betul sekali. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk hari ini? Belum ya? Oke, tidak ada pertanyaan. Nah, nanti Romawi 4 untuk tugas di rumah ya. Romawi 4 ada 5 pertanyaan di situ. Ya, oke. Terima kasih untuk hari ini, friends. Tetap semangat ya. Oke, thank you, friends. Goodbye. God bless you.